Tandurane sumilir kanca tani kang sami makarya kanca tani kang sami makarya. Ada Dewangsa. Tandurane sumilir Oh iya ya. kanca tani kang sami makarya. Teman-teman, kita kebetulan bertemu dengan Dewangsa. Oh, Mas Parno. Ya, selamat pagi Ki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Wangsa ini mungkin ini perdana ya Kang Parno Ya. eksplor. Mm-mm. Mohon maaf ya apabila ada yang menanyakan tentang eksplor tim Kartaji. Mereka itu sedang sibuk dengan misi masing-masing. Ya betul Ki. Ya, jadi Ki Wangsa ini akan eksplor yang intinya tentang cerita rakyat. Ya. Ya mungkin ya bisa diberi nama channelnya Dipa Wangsa lah ya. Ya. Ya, Dipa Wangsa itu terdiri nama dari Dita, Paul, Parno, dan Dewangsa. saya sendiri Ki Wangsa ya. Semoga bisa menghibur para netizen semuanya dimanapun Anda berada. Tapi sebelum Ki Wangsa memulai eksplor ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa untuk diri sendiri dan untuk kalian semua, para kawan-kawan semua ya. Barangkali ada yang di rantau sana ingin lihat ini pemandangan di sawah. Sawah. Kebetulan Yang ini hijau eksplor sekali. Ki Wangsa ya. Yo, pemandangannya di sawah itu sangat indah. Barangkali yang ada rindu dengan kampung halaman bisa melihat dan bisa tersentuh hatinya keindahan alam negeri kita. Ya, kita bersyukur dengan sebesar-besarnya nikmat Allah ya yang telah kita berikan. Ya. Ya, lanjut kembali ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani ya. Mohon maaf ini pakai tudung karena ini lagi di sawah. Di sawah sih, ini lagi lihat pemandangan sawah. Pemandangan indah ya. Ki Wangsa mau sedikit bercerita Kang Parno. Ya silakan Ki. Cerita dongeng lah, cerita rakyat ya. Asal muasal ini pari. Oh padi. Padi ya. Padi yang kita setiap hari itu makanan pokok ya, di konsumsi ini kan asalnya ini padi, pari. Asal muasal padi itu zaman dulu kala ya, menurut dongeng, Legenda. legenda ya, cerita dulu ya, Ya. itu Dewi Sri
Dewi Pohaci. Dewi Sri itu artinya itu Dewi Kemakmuran. Ya, Dewi Kemakmuran yang dulu kala itu anak dari turunan Raja Prabu Sri Pungguh dari Kerajaan Medang Kemulan. Ya, mempunyai 4 anak lah, yang kurang lebihnya yang saya 2 tahu itu akan saya jabarkan atau jelaskan. Itu Dewi Sri, ya, yang pertama itu Dewi Sri, dan yang kedua itu Sadana. Oh, yang pertama berarti Dewi Sri. Ya, Dewi Sri, terus Sadana. Yang kedua Sadana. Terus menginjak usia dewasa, mungkin ayahnya Raja Prabu Pungguh itu ingin sekali mempersunting salah satu anaknya dengan kerajaan Mangkupuhan. Mangkupuhan, kerajaan Mangkupuhan dijodohkan dengan Sadayu. Setiap hari raja bilang, Sadayu, kamu akan ayah nikahkan dengan Prabu Mangkukuhan. Terus Sadayu, ayah, sedangkan kakak hamba Dewi Sri saja belum menikah, masa adik yang masih di bawah, dalam arti di bawah kakaknya apa namanya, ya mungkin masih di bawah umur lah ya. Dalam arti kan masih kecil lah ya. Iya, belum dewasa. Belum ya dewasa, tapi kan kakaknya saja belum menikah ya. Akhirnya Sadana selalu dimarahin karena tidak mau menghargai kakaknya Dewi Sri. Ya. Terus setiap malam dimarahin, akhirnya Sadana pergi dari kerajaan. Cara Jawanya ya minggat lah ya, pergi dari rumah tanpa izin. Sang raja murka, marah-marah. Akhirnya kemarahannya berimbas kepada kakaknya Dewi Sri. Gara-gara kamu tidak mau menikah, jadi Sadana pergi karena mau dijodohkan dengan Raja Mangkukuhan. Setiap hari juga Dewi Sri juga kena imbas marah ayahnya, Raja Prabu Pungguh. Sri Pungguh ya. Ya, terus keduanya pergi. Ya. Sadana pergi, Dewi Sri pun pergi, minggat. Akhirnya ayahnya murka. Yang namanya murka zaman dulu itu, murkanya itu ibarat dewa lah ya. Iya. Ucapannya, sabdanya itu akan terwujud. Akhirnya ngumbar suara, dasar anak durhaka, tak tahu terima kasih, kamu kan saya kutuk. Dan akhirnya Sadana jadi burung Sriti atau Serwiti. Kemudian Dewi Sri jadi ular sawah. Maka dari itu kan setiap di sawah itu kan pasti ada burung Serwiti, ada burung Serwitinya, ada ular sawah. Ada ular sawah ya, benar. Ya, Sadana terbang tak tahu arah ya, jadi burung Serwiti di atas pohon-pohon ini. Padi kan selalu berterbangan mengembara ya. Akhirnya Dewi Sri jadi ular sawah, merasa lelah kesal. Akhirnya Dewi Sri yang berbentuk ular itu istirahat ya, di sebuah rumah warga yang bernama Wasutira, yang bersuami nama Kiai Ibrih. Iya. Dewi Sri yang berbentuk ular itu akhirnya beristirahat di dalam gebuk atau lumbung padi. Iya, itu tempat menyimpan padi itu. Iya, tempatnya istirahat di situ ya. Tapi Kiai Impri dan Wasutira itu malamnya bermimpi bahwa akan mempunyai seorang anak cantik ya. Itu titisan dari Betara. Ya, Anak dari dewa. Betari Srigati. Ya.
Terus nanti ada yang mendampingi, yaitu seekor ular. Gitu, seekor ular. Ya, lama kelamaan ya si yang bayi itu, ayahnya itu Kiai Pre, ya. setiap hari bermimpi seperti itu. Akhirnya terkejut setelah melihat anaknya di dalam kamar, ternyata ada seekor ular yang sedang menunggu. Ularnya Menunggu berarti bayi itu. iya. Bayi itu bernama Niken Trisnawati, anak dari Kiai Pri dan Wasutira, yang katanya bermimpi itu adalah keturunan dari Tetari. Srikati. Ya, akhirnya setiap hari itu Kiai Pri itu menyediakan makanan buat si ular itu, karena terima kasih setelah menjaga anak bayinya. Iya. Setiap hari menjaga akhirnya dikasih makanan. Tapi ular itu berkata, saya tidak makan seperti itu. Ularnya itu. Iya. Jadi dikasih makanan seperti kita lah ya, seperti nasi apa saja, komplit. Seperti manusia umumnya. Tidak mau, dan dia bermimpi lagi, katanya mintanya itu dikasih sedayu. Sedayu itu adiknya? Bukan, bukan. Sedayu itu bentuknya sesaji. Sesajen. Seperti kelapa muda, dawegan lah ya. Terus ada juga jajanan pasar, pisang. Iya. Makanya benar. setiap kita akan mimiti potong padi itu kan ada seperti itu. Iya. Nah, rakan itu, apa ya? Itu kan pasti di sawah kalau mau mimiti itu pasti ada tumpeng. Terus ada juga itu bisa ya sesaji buat Dewi Sri ya. Itu ceritanya masalah asal muasal padi. Itu dari titisan Dewi Sri. Maka dari itu kita itu janganlah pemborosan aja. Kita mau makan itu ya ambil secukupnya ya, jangan terlalu banyak dulu. Seperlunya saja. Seperlunya saja yang kita makan. Jangan sampai berlebihan, airnya dibuang. Itu Dewi Sri akan merasa menangis, Mas Parno. Jadi kita ambil secukupnya, nggak usah terlalu banyak yang dibuang. Misalnya sisa ya diusahakan jangan ada sisa lah ya.